Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Tak terasa ya teman-teman, pelaksanaan SKD sebentar lagi. Semoga semangat teman-teman dalam belajar masih tetap berapi-api. Dan pastinya selalu jaga kesehatan agar pada pelaksanaan tes SKD nanti, teman-teman tetap dalam kondisi bugar, sehat, walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas soal TWK yang semua materi soalnya tentang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go. Eh, Jika kita baca soal yang panjangnya seperti soal ini lumayan ya teman-teman, membutuhkan waktu yang banyak untuk membaca semuanya. Dan belum tentu teman-teman udah baca secara detail dari awal sampai akhir, teman-teman langsung mendapatkan poin atau kata kuncinya. Jadi saran dari saya, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui inti pertanyaannya, barulah membaca paragraf atau kalimat bacaannya menggunakan teknik scanning. Cara ini menurut saya merupakan cara yang paling efektif untuk menghemat waktu dalam mengerjakan soal TWK. Tapi ini versi saya ya teman-teman. Mungkin saja ada perbedaan antara teknik yang saya pakai ini dengan teknik yang teman-teman gunakan. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal baru untuk memperbanyak referensi teman-teman dalam menghadapi tes SKD nanti. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan soal nomor satu ini. Hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo seakan memberikan pesan pada masyarakat bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus tetap menanamkan nilai bla bla bla. A. Kerakyatan, B. Primordialisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme, E. Nasionalisme. Mari kita ke bacaan soal. Ada yang khas di Istana Merdeka pada perayaan peringatan HUT RI ke-76 tahun ini. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana memakai pakaian adat suku atau daerah Nusantara. Sejak peringatan HUT kemerdekaan RI pada masa pemerintahan Soekarno sampai kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pakaian yang dipakai oleh Presiden sebagai inspektur upacara adalah setelan lengkap dengan jas, dasi, dan peci hitam. Jika dikaitkan dengan budaya bangsa Indonesia, tentulah pakaian setelan lengkap itu bukan pakaian asli bangsa Indonesia. Pelaksanaan peringatan HUT RI di halaman Istana Merdeka kali ini, Presiden Joko Widodo memilih mengedepankan pakaian asli bangsa Indonesia. Nah, cukup sampai di sini saja ya. Kita bisa temukan hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah memakai pakaian adat suku atau daerah asli Nusantara. Pada kalimat kedua ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya antara Presiden Joko Widodo dengan presiden-presiden sebelumnya. Presiden-presiden sebelumnya selalu menggunakan setelan lengkap jas, dasi, dan peci hitam yang bukan merupakan pakaian asli bangsa Indonesia. Nah, alasan Presiden Jokowi menggunakan pakaian adat suku daerah asli Nusantara ini dijelaskan pada kalimat kelima. Presiden Joko Widodo memilih mengedepankan pakaian asli bangsa Indonesia. Ini berarti Presiden Joko Widodo ini mengutamakan menggunakan pakaian asli bangsa Indonesia atau produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Nah, sikap ini menunjukkan sikap rasa bangga terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Dan rasa bangga ini merupakan perwujudan dari nilai nasionalisme. Nasionalisme ini merupakan paham yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini seakan memberikan pesan kepada kita ya, kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus tetap menanamkan nilai nasionalisme. Jadi jawabannya adalah E, nasionalisme. Jadi, dalam menjawab soal TWK ini teman-teman fokus ya, fokus pada pertanyaan. Jangan terpengaruh dengan pengecoh baik yang ada pada bacaan soal atau pada pilihan jawaban. Ya, fokus, fokus, dan fokus. Oke, selanjutnya kita melangkah pada soal kedua. Kita langsung pada pertanyaan. Kisah mantan pembawa baki Paskibraka Nasional ini merupakan salah satu wujud pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, sila K, bla bla bla. A5, B4, C3, D2, E1. Ini menanyakan kisah ya, mirip-mirip dengan soal pemahaman bacaan pada soal bahasa Indonesia
yang menanyakan nilai yang terkandung pada penggalan cerpen atau novel. Kayaknya kita harus baca soalnya dari awal ya. Tentunya tetap menggunakan teknik scanning. Wanita cantik bernama Juana Gita Medina Janis masih menjadi kebanggaan masyarakat. Bagaimana tidak, ia merupakan gadis belia yang menjadi wakil sulut pada ajang Paskibraka Nasional 2014. Usai sukses dikenal seluruh penjuru tanah air melalui aksinya, ia terus mengembangkan diri menjadi wanita tangguh dan cantik melalui ajang pencarian duta pariwisata lokal dan lolos melaju ke peringkat kelima. Ia lantas mendaftar Akpol dan lulus pada tahun 2020 lalu. Joanna nampaknya bukan sosok wanita yang mudah berpuas diri. Ia tertarik untuk menjadi stick master meski dibutuhkan latihan yang membutuhkan proses panjang yang sangat melelahkan. Kini setelah lulus dari Akpol, Joanna telah menjadi perwira pertama Polri. Joanna kini menyandang pangkat Inspektur Polisi 2 alias IPDA dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya saat ini. Nah, kisah ini merupakan kisah perjalanan karir si Juwana ya. Bermula dari menjadi wakil sulut pada ajang Paskibraka Nasional 2015 yang menjadi pembawa baki, kemudian mengikuti ajang pencarian duta pariwisata lokal dan kemudian mendaftar dan lulus Akpol pada tahun 2020. Hingga akhirnya menjadi perwira pertama polisi dengan menyandang pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Nah, apa yang diraih oleh Juwana ini tentunya berkat kerja kerasnya ya. Berkat kerja kerasnya. Ini disinggung pada kalimat ketiga ya teman-teman. Ia terus mengembangkan diri menjadi wanita tangguh nan cantik. Kemudian pada kalimat kelima, Juana nampaknya bukan sosok wanita yang mudah berpuas diri. Dan pada kalimat keenam, ia tertarik untuk menjadi stickmaster meski dibutuhkan latihan yang membutuhkan proses panjang yang sangat melelahkan. Ini menggambarkan bahwa si Juana ini merupakan sosok wanita yang suka bekerja keras untuk mencapai keinginannya. Nah, suka bekerja keras ini merupakan wujud pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sila kelima, tepatnya pada butir ke-9, yaitu suka bekerja keras. Jadi jawabannya adalah A, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Hal yang dapat dilakukan oleh generasi milenial untuk melestarikan kebudayaan tersebut kecuali bla bla bla. Di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Fokus ya teman-teman. Melestarikan kebudayaan yang mana? Mari kita scanning bacaannya dan cari kata kunci yang berkaitan atau ada kata melestarikan kebudayaan. Nah, mulai dari ini kalimat ini ya teman-teman di atas pertanyaan. Salah satu cerminan dari jiwa nasionalisme yaitu melestarikan budaya daerah baik itu bahasa, tarian maupun alat musik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah hal yang dapat dilakukan oleh generasi milenial untuk melestarikan kebudayaan baik itu bahasa, tarian maupun alat musik, kecuali bla bla bla. Melestarikan di sini berarti menjaga, mempertahankan, mendokumentasikan, mengabadikan, melanjutkan, mendukung, merawat, dan seterusnya ya, agar budaya daerah tersebut tidak berubah dan tetap seperti keadaannya semula. Mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Merekam tarian adat dan menguploadnya ke beberapa sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ini berarti mengabadikan atau mendokumentasikan ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan tarian adat secara digital. Sehingga orang-orang bisa dengan mudah mengenalnya tanpa harus mengunjungi tiap-tiap daerah. Tinggal searching saja pada media sosial. Kemudian pilihan jawaban B. Berlatih alat musik daerah di rumah baik itu alat musik yang dimainkan secara bersama maupun sendiri. Nah, dengan berlatih berarti kita akan tahu memainkan alat musik tersebut dan alat musik tersebut akan tetap lestari ya karena masih tetap dimainkan oleh generasi milenial. Kemudian C, mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakan dengan semestinya. Nah, ini sama ya dengan pilihan jawaban B ya. Mempelajari berarti kita akan tahu ya seperti itu. Pilihan jawaban D, menyaksikan tarian adat yang ada di daerah sendiri dan di daerah lain. Nah, dengan menyaksikan atau menikmati budaya ini, kita akan tahu ternyata budaya tarian, alat musik, atau bahasa daerah itu ternyata ada loh di daerah ini misalnya.
Namun, jika semua generasi milenial hanya menjadi penikmat semata, tanpa ada tindakan keberlanjutan dari itu, seperti mendokumentasikan, mempelajari, dan atau memahami budaya itu, maka perlahan-lahan budaya ini akan hilang ya, karena tidak ada yang meneruskan. Kemudian pilihan zaman E, mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan seperti ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk dapat menampilkan atau mensosialisasikan budaya daerah ya ke masyarakat luas, sehingga membuat suatu budaya daerah itu tetap dikenal dan tetap eksis keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, apalagi pada zaman yang serba modern ini. Nah, jadi dalam upaya melestarikan budaya daerah, baik bahasa, tarian, ataupun alat musik, itu harus dilakukan dengan tindakan aktif yang nyata ya, yang bisa memberikan kontribusi dalam upaya keberlanjutan dan eksistensi dari budaya itu sendiri. Kalau kita lihat, pilihan jawaban D ini merupakan sebuah tindakan juga sih sebenarnya, namun dia lebih ke berbentuk tindakan pasif ya. Jadi jawabannya adalah D ya, karena ini merupakan sebuah tindakan yang dirasa kurang efektif ya untuk melestarikan budaya daerah yang dimaksud. Kita melangkah lagi ke soal berikutnya. Pokoknya kita akan terus melangkah ya teman-teman. Nah, soal keempat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa, bla 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 bla. Kita langsung saja dulu pada pertanyaannya ya. Perhatikan pertanyaannya. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik kecuali ya. Ada lagi kata kecualinya ya, seperti soal sebelumnya. Nah, dengan membaca pertanyaan ini, sebenarnya kita tidak perlu lagi membaca bacaan soalnya di atas. Karena di sini pertanyaannya itu sudah spesifik menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kecuali apa? Terkadang bacaan yang disediakan itu hanya pemanis ya, hanya untuk menguras waktu teman-teman untuk membacanya ya. Setelah membaca, isinya hanya penjelasan basa-basi yang ternyata tidak ada kata kunci yang ditemukan pada bacaan. Justru kata kunci intinya sudah termuat pada pertanyaan. Jadi, jika teman-teman mendapatkan soal TWK seperti ini, yang sudah jelas poin atau kata kunci yang ditanyakan pada pertanyaannya, tidak perlu lagi baca bacaan soalnya. Langsung saja ke pilihan jawaban. Oke, yang ditanyakan di sini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik kecuali. Ya, kecuali ya teman-teman. Ancaman di bidang ideologi ini berarti ancaman terhadap dasar negara kita ya. Di sini dasar negara kita adalah Pancasila. Dan kemudian ancaman di bidang politik ini berarti ancaman terhadap instrumen pemerintahan negara kita ya. Instrumen pemerintah ini merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Di dalamnya terdapat hukum perundang-undangan, peraturan dan kebijakan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat pilihan jawabannya ya. Kira-kira manakah yang bukan termasuk upaya untuk mengatasi ancaman pada bidang ideologi dan politik? Pilihan jawaban A, mengembangkan demokrasi politik. Nah, ini termasuk ya teman-teman. Pilihan jawaban B, menegakkan supremasi hukum. Nah, ini juga termasuk ya teman-teman. Pilihan jawaban C, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Nah, ini sedikit ada kaitannya dengan ideologi ya, tapi kayaknya bukan ya. Ini lebih ke upaya pencegahan pada bidang sosial budaya. Kita simpan dulu. Pilihan jawaban D, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Nah, ini juga termasuk ya teman-teman. Berikutnya, pilihan jawaban E, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, ini juga jelas-jelas ya, teman-teman merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman pada bidang ideologi dan politik. Berarti, jawaban untuk soal nomor ini itu adalah C, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Kenapa? Karena upaya ini itu lebih condong ke bidang sosial budaya.
Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara ini pada pendidikan formal diperkenalkan melalui beberapa pelajaran ya, mulai dari ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, muatan lokal, dan seterusnya. Nah, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Perhatikan dan fokus pada pertanyaannya. Kejadian tersebut merupakan cerminan yang sesuai butir pengamalan nilai sila Pancasila yang dilambangkan dengan bla bla bla. A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang, E. Rantai. Teman-teman mungkin sudah menghafal tiap sila Pancasila dan butir pengamalannya ya. Tapi jika implementasi soalnya seperti ini, bisa saja teman-teman itu akan bingung ya. Karena tidak hafal lambang dari tiap sila Pancasila. Jadi bagi teman-teman yang belum hafal lambang-lambang dari tiap sila Pancasila ini, kayaknya harus mulai menghafal nih dari sekarang. Oke, mari kita scanning bacaannya dan cari kata kunci yang menyinggung tentang sebuah kejadian pada bacaan. Nah, mulai dari kalimat ketiga teman-teman, ini kalimat yang ini. Seperti yang terjadi pada Paskibra di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian tak terduga menimpa seorang anggota Paskibra. Diketahui seorang anggota Paskibra wanita pembawa baki bendera merah putih mengaku menahan sakit saat bertugas. Kaki kiri Paskibra tersebut tak sengaja menginjak paku saat menjalankan tugasnya. Meski kaki kirinya tertusuk paku, Paskibra tersebut berusaha menahan rasa sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya hingga akhirnya bendera merah putih pun berkibar. Jika dilihat, kejadian ini adalah kejadian yang menimpa seorang anggota Paskibra wanita pembawa baki bendera merah putih. Di sini dijelaskan bahwa dia itu tidak sengaja menginjak paku saat menjalankan tugasnya. Namun dia tetap berusaha menahan rasa sakitnya ya. Jadi meskipun menginjak paku ya, betapa sakitnya menginjak paku itu, dia tetap berusaha menahan sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya. Demi apa? Demi tetap berkibarnya bendera merah putih pada upacara 17 Agustus. Sikap si paskibra wanita ini menunjukkan sikap rela berkorban ya. Rela berkorban di sini dia rela menahan rasa sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya demi tetap berkibarnya bendera merah putih. Nah, ini merupakan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa ya. Jadi, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa di sini, teman-teman, mencakup hal yang luas ya. Mulai dari rela berkorban dari hal kecil hingga hal besar dalam bentuk apapun. Dan ini sesuai dengan butir pengamalan nilai Pancasila pada sila ketiga. Tepatnya pada butir kedua ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan apa, teman-teman? Ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, entah itu manfaat kecil atau besar kepada teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.